Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengikuti dan taat kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinha wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang sumber hukum Islam. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Mulai dari handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk penggunaan. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat tersebut digunakan dengan baik dan benar sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan baik dan benar sehingga bisa selamat di kehidupan dunia maupun akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampailah kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para rasul Allah, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah tentang syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari para kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, sahabat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan alasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama pun mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan motivasi dalam beribadah. Dan yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersanad kepada Rasulullah SAW, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya tertolak. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut dengan mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Dan yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas.
Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan sesuatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap syar'i ya. Satu contoh produk ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum bir dan narkoba dengan khamr karena ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain, yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja mungkin sedikit ringkasan pembahasan tentang materi sumber hukum Islam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya bagi Bapak pribadi, umumnya buat kalian semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat serta dapat kalian pahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.